Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar wabarakatuh. kawan-kawan semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, jumpa lagi bersama kami di channel ngobrol seputar horor tentunya. Ada Mas Ayung sebagai narator kita yang akan bercerita ya sesuatu yang horor-horor dan akan menemani kita semua di 30 menit ke depan kalau lebihnya seperti itu. Ya. Silakan Mas Ayung. Baik, terima kasih pembukanya Bang Ogan. Saya nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah selalu mantengin ngobrolin horor. Terima kasih juga untuk atas dukungannya ya dalam bentuk apapun. Ada yang sudah like, komen, yang memberikan super thank juga, dan sudah menonton kami di ngobrol. Kita sangat apresiasi untuk itu, dan semoga ini semua dikembalikan lagi dengan sesuatu yang lebih baik lagi untuk teman-teman semuanya. Iya. Baiklah, yang mau cerita siapa ini Bang? Tahu. Kadang saya pengen dengerin cerita begitu Bang sekali-kali gitu loh. Ada pengalaman jenengan gitu loh. Nggak ada sih Mas Ayung kalau ini, kalau tempat pengalaman yang horor dulu pernah ada nih, baru terlintas sama saya. Waktu ikut ini pas rame-ramenya kemarin itu apa? Akik. Apa tuh akik? Sempat viral tuh yang ada jenis apa itu? Bacan, sabir apa? Banyak sekali macam-macamnya. Itu kan banyak orang dadakan itu yang rame-rame berburu. Ya. Dari mulai hal biasa ke sungai-sungai sekitar. Oh iya, nyampe ke sungai-sungai? Iya ada. Sungai sekitar yang katanya itu di sini tuh batunya lumayan cakep. Kalau yang di sekitar daerah sini kan ada yang jenisnya kelawing, ada yang jenisnya apa itu kan. Bahkan ada itu salah satu batu karena nggak tahu namanya itu kan karena jenisnya bagus, itu mantan Bupati Tegal itu Yentos itu mengatakan ini namanya batu apiksung gitu. Apik apa? Apiksung katanya. Oh, batu apiksung. Iya, karena memang bentuknya bagus, karena kan orang itu kagum. Tapi akhirnya dinamain itu batu apiksung. Nggak tahu itu kan paling jenis batu apa sih, sekitar bantaran Sungai Gung gitu kan. Di sini dilintasi Sungai Gung gitu kan yang paling gede gitu. Batu apiksung katanya. Nah itu kan pernah pengalaman sekali saya ikut. Itu keintus ini ya dalam Tegal ya, dalam Tegal almarhum itu Bupati. Iya. Itu ya emang orangnya kayak gitu lucu gitu loh Mas. Kalau kasih sesuatu itu spontanitas tapi memang teringat terus. Nah terus aku pernah ini ikut sekali berburu yang kayak gitu Mas ya, berburu Pak dengan apa? Mereka tuh mencari tapi dengan cara katanya narik Mas. Ya. Narik itu benda dari alam itu. Dari alam gaib. Langsung narik. Dan yang uniknya pernah kita tujuan itu temanku yang narik ya, istilahnya gitu kan. Tujuannya kita narik batu-batu itu terus katanya dinetralkan biar nanti ini kan. Nah itu salah satu pernah narik satu itu bukan bentuk batu. Apa tuh? Tapi bentuknya kayak senjata, kayak tombak apa keras itu. Yang katanya kalau itu terbesar enggak kita punya itu disimpan itu buat ada apanya? Karisma. Iya, ada tuahnya apa sih namanya itu? Oh iya. Iya seperti itu. Dan pengalaman bukan itunya Mas Ayu, tapi suasananya, karena memang kan tarik-tarik di tempat-tempat kayak gitu kan memang iya kita kan nariknya malam jelas, terus di tempat yang lumayan orang mengkeramatkan tempat itu Mas Ayu. Banyak lah pengalaman di situ, dan orang yang ituan yang ikut-ikut ada yang lihat makhluk ini. Kalau aku sih cuman kebagian takutnya saja karena nggak tahu gitu kan. Ada yang katanya
cerita-cerita gara-gara narik itu sampai kesurupan, kemasukan apa seperti itu kan pas rame itu maksudnya. Iya. Itu maksudnya itu pengalaman sedikit lah kalau perjalanan di cerita-cerita horor itu kan, pengalaman yang sangat nyata dan ya itu cuman sekilas lewat lah. Tapi nggak begitu jelas bentuknya. Enggak sih itu kan Ya. kalau temen ngomong ini ada luar kayak sesosok atau itu menyeramkan ya. Belum cerita di situ kan keburu lari tidur. Oke, baik. Tadi udah ngawalin masalah batu akik ya. Sempat in di beberapa tahun silam ya. Beberapa tahun yang lalu sempat in lagi, dan di mana orang duduk sempat saya ngalamin itu fenomenal sekali. Jangankan di tempat di teras-teras ya, di kampung kami dan beberapa kampung lain, bahkan ya di mana aja sih hampir seperti itu, seragam kompak semuanya itu kadang gosokin batu gitu ya. Dan di beberapa desa, di beberapa kota juga di tempat-tempat umum menjamur tukang gosok tukang batu dadakan dan harganya pun lumayan. Iya, alat-alatnya ada yang pakai versinya pakai itu ya, dinamo ya, slab itu ya. Slab. Saya dibilang nyata atau tidak nyata, nyatanya ya melihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Bagi teman-teman yang mungkin menyukai adrenalin yang berkaitan dengan horor ya, tentu ini juga berisiko. Resikonya bukan masalah nanti dimakan sama belis, dimakan sama hantu atau enggak. Yang pasti untuk berburu batu atau tadi pusaka-pusaka ya, biasanya kan bukan di tempat yang nyantai, misalnya di taman bunga, terus di lapangan sepak bola, di depannya Indomaret kan enggak. Biasanya kan di tempat-tempat yang serem-serem, yang dikeramatkan, enggak kesentuh sama orang, artinya bukan biasa buat hilir mudik orang begitu ya, hawanya itu masih anyep seperti itu. Jadi kalau misalnya terjadi benturan atau tidak pun, kalau yang nggak paham area, nggak paham daerah, itu memang bisa sangat berbahaya. Ya kan, apalagi di daerah gunung yang notabene-nya emang dari deskripsi lahannya, dari landscape-nya yang nggak rata, banyak batu-batu terjal, banyak tanah-tanah yang rapuh juga. Kemudian hewan-hewan di sana saya ngalamin sendiri gimana ngelihat ya ikut-ikutan sama saudara di sana gitu, nyari-nyari batu. Waktu itu kelawing ya, di daerah kelawing ya, kelawing itu lumayan. Karena memang kita nggak bawa godam, kata godam itu palu yang besar, palunya Thor dibawa, karena memang murni lupa, emang nggak harus ngerusak mungkin ya, nggak harus ngerusak, nggak boleh ngerusak atau apa, dilalainya nggak dibawa. Akhirnya kita panuan benar-benar turun ke sungai, dan sungai-sungai aliran gunung itu memang dangkal, airnya dangkal. Paling kalau ada semacam di sana itu ngomongnya kedungan, jadi ulekan gitu ya. Nanti itu di situ agak dalam. Saya takjub dan terpukau sekali karena keanekaragaman hayatinya itu sangat berbeda dari di tempat saya sekarang ini, di tempat kami ya kan, daerah pesisir tentunya. Kalau di sana itu kalau misalnya capung aja udah yang metalik, warnanya udah unik-unik. Bahkan kepiting kembang yang warnanya itu biru sama merah menyala, itu indah-indah banget. Ada benar-benar ada. Di samping keindahan yang semacam tadi, dan itu harus ada pemandu orang yang biasa ke sana. Yang lainnya ini masalah hewan-hewan yang tadi parasit-parasit atau apa itu banyak sekali. Jadi kalau orang-orang awam, tentu kalau teman-teman pendaki atau yang biasa kita ke gunung, ke dataran tinggi itu paham benar lah. Seperti halnya di laut juga banyak hal yang perlu kita paham pasti benar, ini apa yang harus dihindari, apa yang harus dipijak dan tidak. Di sana juga seperti itu. Jadi salah mijak bukan rutenya kita melanggar, dalam arti melanggar dari pemandu itu. Kayak saya contohnya, saya nggak melanggar tapi saya nggak tahu. Saya merendamkan tangan di tadi aliran air tersebut karena memang nggak bawa godam, tadi palunya Thor nggak dibawa. Tapi di bebatuan-batuan itu sering di pandangan mata saya itu muncul warna-warna yang aneh-aneh. Ini batu-batu cantik,
Tau-taunya yuyu kembang gitu kan, cepat. Tapi ini ada yang menarik, saya raba, tapi ternyata rapuh, ini bukan buruan begitu ya. Itu nggak sadar, tau-taunya udah ada pacet segede apa, atau udah nempel. Itu kita nggak ngerasa. Itu yang di tangan saya itu begini depan mata aja nggak kerasa. Nyampe saudara bilang, itu di tanganmu apa? Saya niatnya mau takut, mau kaget campur takut, ini apa? Dan ini udah pasti saudaranya Lintah kan. Tapi kan malu. Ya kalau misalnya takut buat apa lagi copot-copot kayak gitu kan, kayak ayam. Itu kan takut, itu kan jijik banget ya. Agak lekong atau mungkin melambai begitu kan udah banget ya. Apalagi biasa bawain horor misalnya, pura-pura setenang-setenang langit. Artinya pas ada kayak gitu, mau begini langsung saya tahan. Oh, cedat langsung cabut begitu. Itu salah, ternyata jangan dicabut begitu. Nanti bekas gigitannya itu gatal. Iya, nyatanya kering, gatal banget. Aturan pakai air tembakau misalnya, kita ngerokok diperasin air, nanti lepas sendiri begitu. Nggak nyampe situ, nggak kayak tadi aja. Copot-copot itu udah lumayan gitu kan. Terus yang di tanah-tanah di lembah-lembahnya itu lembab, ternyata juga banyak pacet, banyak lintah. Memang karakteristik pegunungan beda-beda ya. Tapi itu tadi pacet lintah, terus tuma atau kutunya beguk, kutunya apa namanya, beguk apa ya namanya, ini babi, kutunya babi itu luar biasa gatal katanya. Itu namanya apa, catak apa ya? Iya. Kalau di sini. Jadi kepalanya itu nyadek begini, belakangnya lepas. Nanti ini dia bekasnya itu gatal luar biasa, nyampe bulanan atau apa katanya gatalnya begitu. Jadi enggak semua. Ya tadi ada mawar, ya ada durinya. Enggak semua keindahan juga di dalamnya juga ada sebaliknya begitu kan. Makanya mau pengen gadis cantik ya resikonya juga ada begitu kan Bang. Nah seperti itu. Saya kenapa tadi Bang Okan tadi ngomong pernah narik benda-benda seperti itu. Contohnya batu. Udah ada ini talinya, ban-bannya udah ada. Ada satu udah dipasang. Enggak, maksudnya pas saat ditarik. Enggak, masih bentuk batu, tapi bentuknya sih belum menarik. Ini kalau kita itu. Saya jenengan di sini nih berdua, pesulap merah di sini nih, nggak bakalan percaya Bang, nggak bakalan. Dia penalarannya apa nggak tahu, dan pendukungnya beliau pesulap merah yang nggak tahu siapa, bodoh amat, ya kan. Yang pasti kita ngobrol juga membahasakan apa yang ceritakan orang lain, pengalamannya seperti itu. Di samping itu juga saya juga manusia, saya juga punya pengalaman, dan pengalaman ini didukung oleh orang-orang lain yang menyaksikan saat itu. Kalau tadi cerita sebelumnya saya melihat sosok hantu merah sama teman saya, mungkin berdua sama istrinya 3. Kalau bareng-bareng rame-rame mau bohongnya dari mana? Dan didukung ceritanya unik sekali. Jadi ada pengalaman yang persis banget seperti Bang Ogan tadi ya. Saya itu naik ya di ketiak Gunung Slamet waktu itu, dan desa di bawahnya itu desa saudara di sana. Saya nggak pernah nyampe hutan rakyat, terus nanti ketemunya hutan lindung, hutan tanah tua lah, ke sana hutan tua begitu, ke sana itu belum nyampe, dan bahkan warga desa pun nggak melampaui itu tadi hutan yang udah lepas ke sana ya. Saya datang sama kawan, dan itu ada kawannya kawan. Aturan kalau secara logika ini nggak ada settingan sama sekali. Kami orang pesisir dan nggak tahu seluk-beluk sana sama sekali, bahkan nggak pernah ke sana. Logikanya anak sana ya, bujang-bujangan sana lah ya, pemuda sana, mereka lah yang jadi petunjuk arah. Bahkan pemuda sana pun dia pemikirannya udah malas mungkin sama orang tuanya, naik ke kebun terus nyari kayu bakar atau minjo atau mungkin cengkeh, udah malas. Dia kerjanya justru ke Jakarta, justru kerjanya itu jadi apalah ya, dia malas berkebun, sampai mereka itu nggak tahu kebunnya orang tuanya sendiri itu yang mana-mana, petak-petaknya yang mana. Bahkan batasannya itu nggak kayak kebun-kebun di daerah datar kan jelas ya, itu kotak, terus ini bagian mana. Kalau sana itu ya lebih sulit, itu penandanya biasanya pohon-pohonan juga. Nah ini uniknya, yang ngasih petunjuk justru kawan saya, dia justru yang apal. Ini nanti jalannya ke sini. Yang anak situnya ada berapa, 4-5 orang itu
Mereka justru manut ke kita. Malah nggak Mas, tahu tuh. Iya mas, kan di situ nanti kita ini kemana gitu kan? Nanti di sana ada gubuk. Nah, kita istirahat dulu di sana. Ada gubuk persis yang digambarin. Kalau misalnya nanti jatuh ada, kan sering hujan ya, otomatis sering hujan. Ada gerimis di sana juga ada kayu bakarnya. Kok ada korek juga di sana. Ada korek di situ. Ada korek, ada kayu bakarnya. Mungkin bagi yang tadi ya anak-anak sana ya tentu kagum. Wih, sakti banget Mbah gitu, bisa tahu begitu kan. Kalau saya ngeliat yang kayak gitu biasa. Dia pindah di sini dulu pada peristiwa begini. Sambil cerita begitu. Akhirnya sampai di satu titik berhenti dan itu ada gubukan lagi. Gubuk itu dari kayu gelondong ya. Gubuknya kokoh banget Bang. Tapi di atasnya atapnya rumbai-rumbai. Itu suasananya itu jam 2 siang. Tapi karena hutan ya gelap begitu ya, gelap. Masih hutan rakyat sebenarnya, bukan hutan yang lepas sana. Nah itu ada gubuk tadi ya, ada kayu bakar numpuk. Terus bekas ada bakaran, tapi udah lama sekali mungkin arangnya udah lama sekali. Nah, gini kan, gitu kan, nggak ada kehidupan lama di sini kan. Terus itu yang ngasih juga ke teman saya. Nah disitulah mulai 1-2 orang yang di situ. Mungkin dia lagi masa kecil pernah diajak mbahnya atau diajak bapaknya ke situ. Ingatannya kembali, oh ini kebunnya mbah saya, ini kebunnya mbah saya. Dulu yang punya kebun siapa, malah yang ngerti siapa kan kayak gitu. Malah dia ngomong sama teman, diinget-inget ini tempatnya siapa, ada siapa di sini. Baru dia ingat, oh ya dulu ya penandanya ada, pohon penandanya, batu penandanya ada. Bahkan kayak goresan dia itu pernah main-main di batu itu, gesek-gesek itu ada bekasnya di situ. Akhirnya nggak lama ya, siapin air, kata begitu, siapin air. Kita sebenarnya bukan mau macam-macam, jalan-jalan karena lagi berkunjung main ya, jalan-jalan tok. Akhirnya nggak lama itu teman saya itu langsung dia agak jongkok, tangannya begini, dia telanjang tangan begitu, dan kita itu dekat banget, tahu-tahu langsung bunyi kayak gitu, macam ledakan kayak petasan yang ukuran, kalau ini petasan singa ya, ukuran segelas. Ukuran ini kaleng. Enggak, itu gedean, paling segelas segini lah. Iyalah. Tapi dia itu ada di depan kami sekitar 5 meteran. Itu sangat cepat sekali ya. Kita baru datang, gak lama itu jongkok semua, rada muter lah. Dia juga nggak di tengah sama. Awas buka, jangan ditutupin begitu lingkaran tadi ya. Kita jongkok, rumputannya agak tinggi-tinggi. Terus dia ngeliat ke arah kiri ke sana, ada bebatuan kecil 2. Terus kemudian entah dia merenung atau baca apa saya nggak tahu. Tahu itu aja itu kan otomatis kaget semuanya. Dan dia nggak kesana, masih di tempatnya itu, malah ngomong ke saya, ambil yung sana yung, ambil itu ada 2 biji katanya begitu, ambil ada 2 biji. Saya kesana, saya ambil, itu ternyata cincin. Udah bentuk cincin, tapi satunya pecah karena ledakan tadi. Jadi katanya sepasang, dan satunya itu masih utuh, cuman agak bengkok sedikit karena ledakan tadi. Itu kayak cara ini penarikan, ini walau alam ya, yang mau percaya atau enggak. Nah, yang pengalaman begitu, itu penarikan tapi sifatnya paksa. Jadi bukan, kalau ada juga yang melalui obrolan, ya ada tekan-tekan entah apalah ya, terus keluar dengan mudah atau dengan apa kan bisa. Ada juga yang ambil nak di sini, sana udah bentuk, oh itu ada ledakan segala macam. Saya langsung guys itu pegang begini, mungkin panasnya kayak kita bakar sendok atau bakar paku kayak gitu panasnya. Itu udah ujungnya udah merah, panasnya kayak gitu. Orang saya pegang begini aja langsung mau tak lepas, tapi ya malu bang. Dulu banget malu, saya lepas malu. Tapi alhamdulillah saya nggak kebakar. Saya pegang begini terus, ini mas, saya bilang gitu, mana airnya disiram gitu, kayak gitu, sampai bener-bener ada kukus atau uap begitu di situ bunyi kayak gitu. Dan sudah diusap, dilapin begitu pakai kaosnya yang lain, dia mah nggak megang apa-apa.
Dia nggak cuma nyiramin air doang itu kan. Yang satu itu pecah, tapi nanti pecahannya lumayan. Itu cuma karena musim tadi akik, bukan mau nyari hantu atau mau nyari kekuatan atau apa-apa. Tuh nggak usah bikin, udah dapat katanya begitu. Itu di dalamnya itu ada masih. Dan itu masih di dalamnya itu cincinnya itu warnanya agak merah kelabu begitu ya. Di dalamnya itu kayak semacam ada semacam, nggak begitu jelas sih, tapi kayak ada semacam hewan, entah itu apa, tapi mati di dalamnya. Modelnya kayak gitulah gambarannya di dalamnya itu. Akhirnya kan ngomong, ayo diantara kalian ada yang kenal ini apa enggak? Ada yang kenal, itu anak-anak situnya. Ini punyanya mbah mereka ini punya neneknya atau siapalah itu. Ini kan cincinannya saya. Ya kan ada yang kenal katanya gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ada ya yang tipu-tipu, ada yang tadi ya kita itu beratraksi supaya menarik perhatian tadi media sosial atau di tempat kerumunan rame ya. Tapi yang tadi satu poinnya jalan ke atas saja, ini anak ya teman saya nggak pernah tahu, nggak pernah ke sana, tapi bisa paham lokasi. Yang keduanya tanpa menyentuh apapun itu ada ledakan dan yang ambil bukan dia. Yang ketiganya barang itu memang real nyata, barang nyata dan diklaim langsung sama orang yang baru kenal hari itu, bahkan baru beberapa ada setengah jam yang lalu lah baru ketemu, nggak saling kenal, dan itu punya mbahnya. Jadi secara kesimpulan ya gaib ada, pasti ada. Ini itu. Ada lagi nih Mas Ayu. Pernah pengalaman gini, itu sama satu orang itu ya, temanku itu kan yang biasa nari. Itu pernah jalan di suatu tempat wisata sana, cuman kan naiknya masih kebun-kebun gitu kan. Saat naik motor itu berhenti, itu masih musim akik itu, masih di suasana itu. Naik motor terus berhenti, minta tolong sama temennya itu. Tolong, itu ada pohon pepaya, terus daun yang kering yang paling bawah itu diambil. Dipatahin, diambil. Terus temanku suruh buka, itu dipotong, kan gampang tuh Mas Ayu. Potong atas sama bawahnya itu kan. Iya, dipotong. Itu ada koclak. Dan temanku yang gini, ada batunya Mas Ayu. Di dalamnya ada batu. Dalamnya ada batunya. Iya. Itu kalau trik sulap ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya ada hal-hal yang bisa ada batunya dan ada sampai sekarang ditelisik secara empiris atau mungkin dibuktikan. Mungkin kemarin tuh ada kasus yang misalnya Mbah atau Gus atau siapalah yang ternyata katanya tipu-tipu. Yang semacam itu tentu ada, yang asli real juga ada. Ya, pada dasarnya ada dua hal, ada nyata, ada gaib. Ya, kita nggak bisa melihat yang kayak gitu secara konsep, secara aslinya seperti itu. Tapi bagi yang dikehendaki sama Gusti Allah Ta'ala nggak ada yang nggak mungkin kayak gitu loh. Dan orang-orang tersebut mungkin dikuasakan atau memang dia harus mampu melakukan itu. Dan nyatanya kita melihatnya itu cincin milik mbahnya dan dibawa pulang, ketemu sama ibunya. Iya, ini dicariin udah lama. Jadi ya bukan punya si tadi teman saya ya, bukan punya saya, bukan, emang punya mereka. Mungkin dulunya lagi mbahnya itu ke atas sebelum meninggal jatuh atau apa. Nah, benda yang mungkin itu berharga adalah yang nutupin kegoiban itu karena ini berharga. Contohnya misalnya jenengan ada emas yang jatuh, ya gelang atau apa, nggak bakalan lama pasti hilang. Ya gitu, karena itu berharga, langsung ditutup sama itu. Nah, ketika emas itu mau diambil banyak atau sedikitnya, biasanya minta tumbal atau minta sesuatu lah kayak gitu. Karena ini harta, ini senjatanya para mereka untuk tadi menyesatkan kita. Padahal benda itu ya benda dohir, cuma digoibkan. Kayak gitu loh maksudnya. Pas diangkat jadi kuningan sari, kalau enggak harus ada
tumbal ini darah lah, anak usia segini baru nyata, yang buat menyesatkan kita. Jadi lumrah kalau misalnya benda bumi hilang di bumi, ya emas ya aslinya dari bumi lah begitu. Jadi banyak hal, termasuk tadi ya, saya mau ngomong apa yang belum lama terjadi, monggo dilanjutin dulu Bang. Saya ingat tadi udah nemu contohnya lagi yang hal-hal yang sekiranya kayaknya itu bohong-bohong, tipu-tipu, apalagi ada yang tadi kayak siapa yang ngomong semua itu bohong semuanya. Enggak begitu. Enggak begitu. Atas izin Gusti Allah itu semuanya. Ada juga ini nih. Ini satu lagi nih, ada nih. Kadang menarik. Itu kan kalau di sawah kan tadi pas kepiting ya Mas ya. Kepiting kalau sini kan yuyu. Bentuknya karena memang beda ya. Agak kecil terus enggak melebar ya gitu kan. Itu temanku juga itu pernah. Ya nggak tahu ya maksudnya. Dibuka Mas yang patongnya Mas. Itu di dalamnya ada batunya. Ada batunya, itu bagus itu, katanya jenisnya apa sih? Kalau orang sini bilang itu jenisnya blue oval katanya. Blue oval. Iya. Karena secara logika apa ya si kepiting makan batu dan posisinya di dalamnya batoknya itu kan pasti buka. Iya. Kalau tambahin satu lagi. Susah itu. Lilik saya atau paman ya, paman saya itu TNI. Dia itu sudah ke Aceh, sudah ya ditugaskan di perbatasan Angkatan Darat. Itu bagian pertama yang turun, nanti setelah di sweeping sekiranya aman, baru Kopassus turun atau yang lain turun pakai heli atau apa. Dia itu pasukan pembersih pertama gitu. Sampai penyergapan itu bisa diam selama berhari-hari kalau cerita seperti itu. Dan beliau mengalami kejadian yang kayak tadi, ada hubungannya kita ngomongin tadi. Jadi pernah menyeberang di daerah Aceh waktu itu, menyeberang sebuah sungai. Itu sungai itu bening sih enggak, tapi sungai sehat, air sehat lah ya, air ya hujan yang belum lama hujan begitu kan, agak keruh-keruh gimana gitu kan. Tapi ketika nyebrang itu mereka nggak nampak orang semua, bahkan baju tentaranya juga nggak nampak karena semuanya itu lintah. Tapi tentara kan siap untuk keadaan apapun. Itu yang dohir contohnya. Nah yang lain lagi, atasan saya itu di depan itu sungai Cetek. Itu benar-benar kejadian bikin shock berat. Karena apa? Yang dikira di sampingnya itu pokok besar atau pohon tumbang, itu ternyata buaya super besar. Ada buaya super besar, tapi nggak dijelaskan itu di sungai mana, di kota. Itu real buaya? Real buaya, itu buaya besar banget. Itu di sampingnya, dan bahkan berapa orang ya, antara 16 atau 12 orang di belakangnya termasuk paman saya itu nggak kalau itu buaya. Jadi ya dia kan kayak kerendam separuh bangsanya kayak gitu sih Bang. Jadi nggak full kelihatan body gitu. Tahu-tahu mereka itu paham buaya ketika dia juga kayak cuman menunjukkan eksistensi atau mungkin lagi nggak lapar. Dia cuma mangap selebar-lebarnya itu di samping komandan. Mangap selebar-lebarnya bener-bener. Tapi posisinya miring, bukan misalnya di situ ya. Terus saya, ini buaya begini enggak, tapi nyamping sama-sama sejajar begitu mangapnya begini. Kemudian belok, itu baru tindakan harus diambil. Pun si komandan itu kayak semacam shock, kaget tembakan itu ya. Biasanya kan pakai AK, pakai ini tuh enggak langsung diberondong karena kaget. Kalau orang Jawa itu kapindengengen gitu loh. Itu yang nembak justru anak buahnya, semua tuh berondong habis-habisan itu buaya. Mati ya? Nggak mempan sama sekali. Itu mangap, itu posisi Bang, posisi mama itu mangap sampai dihajar. Ini udah sadar kan si komandan, dihajar itu depan mata, nggak mati sama sekali, nggak mati, cuman di luar dugaan. Ya itu diberondong sama komandan sendiri itu di depan mata, yang lain juga masih nembak. Itu makin mendekat lah ya, takut kenapa-napa sama komandan. Itu tetap aja nggak mati, tapi di luar dugaan paman saya. Ternyata ada salah satu anggota yang dia sama-sama orang Jawa begitu ya. Dia bukan bawa bayonet, tapi bawa belati khusus yang dia itu pegangannya dia sendiri.
semingkiro gitu kan, minggir. Pinggir. Iki bagianku. Dia tuh langsung terjun ke air, emang nggak dalam, tapi karena memang dirasa harus, itu loncat itu langsung ditikam di bagian atas kepalanya gitu, cek, langsung digituin. Ini cerita real ya, cuman langsung si buaya itu menggelepar, matilah buaya tersebut. Mati ditarik ke atas, satu tusukan tok bang. Tusukan itu mati ditarik ke depan. Dan tadi ada sesuatu yang unik, ada mustika di atau batunya di jidatnya itu warnanya hijau. Itu sama sih tadi temennya paman saya katanya. Otomatis namanya di hutan kadang-kadang jatah langsung udah nggak ada, persediaan makan apa aja itu termasuk makanan empuk. Akhirnya dibagi-bagi lah dagingnya ini. Tapi ya itu ada yang rayahan atau berbagi tangkurnya buaya itu ada kejadian yang mungkin mantaknya atau apa, mereka hampir saling bunuh karena berebut itu. Tapi untung ada satu lagi yang bisa membuat pikiran kembali normal. Entah itu goib, entah apa, tapi mereka itu saling kayak mau saling serang begitu loh. Beruntung mereka itu nggak pakai senjata waktu itu. Lagi benar-benar dikumpulin gitu ya kan. Itu langsung disadarin, eling kabeh, iki apa sih, iki apa, ini apa. Sadar itu gitu. Nah, itu bukan mbah, bukan praktisi, bukan orang yang ngarang-ngarang. Ya, TNI itu jangan ngalamin hal seperti itu. Jadi di cerita ini bukan kita meninggikan sesuatu yang gaib seperti itu, yang maha gaib yang paling tinggi tentu ya. Tapi pengalaman kayak gitu bukan untuk melebih-lebihkan. Kita menghargai orang yang pernah ada benturan atau persinggungan dengan makhluk-makhluk yang astral, yang pengalaman seperti itu. Untuk lebih kita itu lebih meyakini sama keyakinan kita sama yang gaib seperti itu, bukan untuk diperdebatkan apalagi melemahkan yang lain. Nanti giliran dia ada penyakit dibawa ke tadi Semarang sampai dokternya ngomong di-scan gak ada penyakit ini tolong dilarikan ke alternatif saja. Si ngomong dokter. Nah itu mau penjelasannya kayak apa coba, kan seperti itu. Iya karena kan gini, manusia kan tetap aja punya keterbatasan. Benar. Enggak semua pure logika itu kan. Terus paham yang bukan logika ya, tentunya seperti itu. Kayak cinta aja kan datangnya begitu saja. Benci tiba-tiba kan begitu. Orang mungkin kalau sama ini tahu-tahu begitu saja cas. Ya kan? Ada. Iya, ada chemistry itu aja. Ya. Kira-kira kalau dibikin ini sampai 2 jam 3 jam kan. Ya gitu aja sih ceritanya Bang. Enggak tahu nanti judulnya apa. Oke, ya. Ngobrol kalau ngobrol nih bukan cerita ya. Kalau ngobrol ini enggak terasa udah 30 menit lebih ini. Ya itu saja untuk ngobrol kita kali ini ya. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Mungkin masih sama saya atau sama Mas Rambiru yang menemani Mas Ayu. Itu saja dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.